Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan Akuan Visual podcast tanya jawab memasuki episode ke-8 membahas tentang apa ya, Pak? Kita baru masuk ke Al-Baqarah. Baqarah berarti ayat 1. Satunya apa? Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu doang. Ya, ayat 1. Gimana, Tapi Bu? ya kagok ya. Ya udah sekalian ayat 2 deh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kita sudah selesai sampai surat Al-Fatihah ya. Udah lumayan dalam. Dalam banget sampai tenggelam. Dan ternyata ya kita masuk ke surat Al-Baqarah. Nah kalau ditanya kenapa benar nggak sih kalau baca Quran harus ngurut? Ini jawabannya ada di sini. Nah, gimana? Di surat Al-Baqarah ayat kedua. Apa tadi Pak? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah jadi kalau kita baca mungkin kita nggak ngeh ya. Itu artinya apa Pak? Zalika, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah zalikal itu sebetulnya bukan ini tapi itu. Oh itu, oh ya. Zalika. Jadi kata tafsir, mufasir itu merujuk pada kitab yang tidak ada. Jadi itu tuh merujuk pada kitab yang sudah ada tapi belum turun. Belum turun ke bumi maksudnya. Karena kitab itu kan diturunkan. Nah, jadi sebetulnya Al-Quran itu sendiri kan sebetulnya udah ada. Udah tahu ya Pak? Belum tahu? Belum. Al-Quran itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya begitu dengarnya. Oh. Tapi belum diturunkan semua ke bumi. Makanya disebutnya itu. Bukan ini. Oh itulah. Ya, oh gitu. Jauh, saya menunjuk arah yang jauh. Iya, karena memang belum diturunkan. Tapi merujuk pada Quran. Zalikal kitab hudal. Nah, kalau kita baca di sebelumnya ya ayat Al-Fatihah ayat berapa tuh? Ayat 6. Apa masih ingat nggak? Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, kita udah sampai kesimpulan bahwa ihdina itu adalah tunjuki kami. Ya. Beri kami petunjuk. Ya. Ya kan? Nah, dijawab di ayat 2 ini. Oh. Hudan. Ihdina tuh huda ya, benar ya. Jadi petunjuk yang kita minta sebetulnya apa? Kitab. Iya, kitab apa? Kitab itu. Kitab itu apa merujuknya? Untuk merujuk pada apa kitab itu teh? Al-Quran. Tapi mana petunjuk yang menyatakan bahwa ini Al-Quran? Ya nggak ada, tapi nanti kita akan lihat. Karena teksnya kitab itu, karena itu berarti kan tertentu kan. Merujuk pada Al-Quran itu menurut para mufasir seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara ihdinas siratal mustaqim, maka jangan minta petunjuk lain ya sebetulnya kan. Yang kita minta Al-Quran. Yang kita minta adalah petunjuk yang jawabannya adalah Al-Quran, begitulah kasarnya. Oh, jadi ihdinas syiratal mustaqim itu kita kalau apa? Bukan amunisi kita berdoa ya? Maksudnya gimana? Ketika ada masalah, ihdinas syiratal mustaqim, beda kami jalan yang lurus. Enggak, beda. Bukan minta jawaban dari doa yang bukan. Doa duniawi kita gitu. Iya, karena syiratal mustaqim sendiri udah ada definisinya. Ya kan? Definisi syiratal mustaqim udah ada definisinya, yaitu orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang bersama Tuhan. Dan untuk mencapai petunjuk untuk mencapai syiratal mustaqim itu, untuk menjalani kehidupan dengan tegak lurus ya dengan Quran.
Jadi sebetulnya kita semesta tafsir itu nggak bisa ngarang-ngarang ya. Maksudnya kita kan suka memotong-motong ayat, terus kita pikir nasta'inu, meminta pertolongan itu ke hal-hal yang apapun boleh. Jadi kan menyebar tuh pemahaman ayat kita tuh jadi menyebar. Ya. Jadi gini Pak, Bapak ingat nggak kemarin tuh kita berdoa bareng-bareng itu? Nah, isinya doa yang didoakan adalah potongan-potongan ayat. Jadi orang tuh biasanya motong-motong ayat, terus nyambung-nyambungin satu ayat dengan ayat yang lain, karena sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Jadi merangkai Quran sendirilah, merangkai doa yang isinya dari potongan-potongan ayat, seakan-akan kita merangkai Quran sendiri gitu. Nah sebetulnya kalau kita ngelihat arah logika dari Quran, maka sudah diarahkan. Yang kita minta itu adalah Quran itu sendiri, petunjuk itu dalam bentuk Quran. Jadi satu alur gitu, kita tidak akan kabur dari pemahaman itu sebetulnya. Jadi kalau kita bicara ihdinas siratal mustaqim, meminta pertolongan dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk kita menjalani hidup dengan benar, sesuai dengan Quran. Jadi kalau Bapak selama ini minta ihdinas siratal mustaqim tapi tidak ke Quran, gimana tuh Pak? Iya. Ya, berarti kan sebetulnya tidak mengerti duduk masalahnya apa, kemana harusnya kita berdoa. Tidak mengarahkan pikiran. Bukan jawaban dari doa gitu ya, ihdinas siratal mustaqim itu. Itu adalah sebetulnya ihdina itu ada kalimat perintah ya, kata perintah. Jadi kan kalau di bahasa Arab itu ada amr. Nah, jadi kita sebetulnya memerintah Tuhan untuk menunjukkan kita, memberikan kita petunjuk, memberikan petunjuk jalan lurus tegak. Jadi sebetulnya kita sendiri memaksa Tuhan gitu. Karena kita pengen bareng sama Tuhan. Ya kalau dalam bahasa Arab kan perintah itu bisa manusia yang memerintah, Tuhan yang memerintah, iblis yang memerintah, itu bisa disebutnya tetap perintah ya. Jadi kalau kita misalnya bukan memohon ya, beda ya. Kalau memohon kan boleh dikasih, boleh enggak. Ya kan Pak? Bapak saya minta uang ke Bapak. Pak, minta uang dong Pak. Dina, berikanlah. Bukan memohon itu ya? Bukan kata doa. Doa itu beda. Bukan ya, doa permohonan. Iya, ini perintah. Jadi bahasanya adalah kata amr gitu. Jadi itu adalah perintah kita sama Tuhan. Makanya kita salah kaprah kan. Kalau misalnya kita bilang ya moga-moga kita sehat, moga-moga, berarti kan masih doa, permohonan, belum perintah. Nah sebetulnya tidak ada masalah loh memerintah Tuhan. Sehatkanlah aku ya Allah gitu. Karena kita bicaranya adalah memang perintah dalam artian yakin bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta gitu. Nah termasuk ihdina itu kita memerintah Tuhan untuk memberi petunjuk. Nah sebetulnya udah jawabannya itu kitab hudal lil muttaqin. Misalnya mau nggak jadi orang muttaqin? Hudal lil muttaqin adalah petunjuk bukan petunjuk untuk orang bertakwa, bukan. Supaya kamu bertakwa. Nah, lilnya di situ adalah agar kamu menjadi orang muttaqin. Nah, tapi sebelum kita mulai membahas tentang muttaqin, karena kita nanti akan membahas 3 golongan. Di Al-Fatihah kita membahas 3 golongan nggak, Pak? Kemarin kita udah ngebahas 3 golongan kan di Al-Fatihah, apa tuh, Pak? An'amtu. Iya, karena Siratal lazina an'amtu alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada 3 golongan ya kan, Pak? Satu golongan orang yang diberi nikmat. Satu orang yang dimurkai. Satu lagi adalah orang yang sesat. Oke. Di surat Al-Baqarah awal ini kita juga akan membahas 3 golongan itu. Yang pertama golongan apa? Diberi nikmat. Muttaqin. Golongan kedua adalah orang kafir. Yang ketiga adalah orang yang tidak disebutkan. Fasik. Tidak disebutkan tapi golongannya apa. Tapi nanti kita akan tahu bahwa itu ada golongan yang fasik. Jadi Al-Fatihah dengan Al-Baqarah tuh begini Pak. Ding gitu, bertemu.
Oke. Jadi kalau biasa dibilang Al-Baqarah awal itu ada menjelaskan tipe golongan 3 golongan yang dibahas di Al-Fatihah. Gitu. Tapi kenapa bahasanya berbeda? Kenapa di Al-Fatihah nggak pakai bahasa bertakwa? Ayo, kenapa? Kenapa coba? Karena Al-Fatihah bahasa siapa? Yang minta siapa? Oh, bahasa Allah. Al-Fatihah. Iya. Bahasa manusia dong. Bahasa manusia. Kan manusia yang minta beri petunjuk kami jalan yang tegak lurus, itu kan bahasa manusia semua. Orang-orang yang diberi nikmat. Itu kan bahasa kita. Jadi bahasa manusia adalah orang bertakwa itu adalah orang-orang yang diberi nikmat. Tapi Allah bilang bahwa orang yang beri nikmat itu adalah mutakin gitu. Kalau bahasa manusia orang-orang yang dimurkai. Bahasa Allah orang kafir. Iya. Kalau bahasa manusia orang yang sesat. Bahasa Allah orang fasik. Jadi ini adalah dua bahasa yang berbeda sehingga definisi Allah tidak sama dengan definisi manusia. Tapi Allah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kebayang ya kerangkanya. Nah, Bapak kan lihat bahwa ayat 2 sampai ayat 20 itu membahas tentang 3 golongan ini. Ciri-cirinya, karakter dasarnya, dan bahkan permisalannya. Jadi sebetulnya kalau Bapak tanya, kalau udah selesai sampai ayat 20, Bapak harus udah tahu Bapak ada di golongan mana. Udah langsung ketahuan gitu. Apakah Bapak yang termasuk an'amta alaihim atau orang yang diberi nikmat, apakah yang termasuk yang dimurkai ataukah yang termasuk Terus ini yang terlewat nih, ayat 1 itu penjelasannya apa tentang alif lam mim? Nah, ini menarik gitu. Menariknya apa? Apa itu alif lam mim? Bapak tahu apa tentang alif lam mim? Nggak tahu. Nggak tahu apa-apa sama sekali. Nggak pernah ada bayangan. Ya, dengar gosip-gosipnya hanya gosip-gosip aja sih. Bahwa itu kayak apa sih? Seperti apa? Attention gitu. Attention. Perhatiannya apa maksudnya? Tung. Nah, begitunya lah. Tung terus alif lam mim. Jadi orang bengong apa sih gitu? Oh, apa sih? Cuman, zalikal kita bulan. Oh, jadi kayak lagu tung ting tung gitu ya? Ya kayak attention di bandara itu loh. Ya itu kan berarti pengganti lagu tung ting tung gitu ya, alif lam mim gitu ya, maksudnya kayak gitu. Ada orang yang mengatakan begitu. Jadi biar orang bingung aja gitu. Bukan attention gitu, perhatian. Ya, perhatian biar ada apa nih apa dah gitu, bertanya-tanya atau gimana perhatian. Iya, nggak tahu lah, itu kan pendapat-pendapat yang saya pernah dengar. Ya, jadi cuman sebagai kalau yang pernah dengar bahwa alif lam mim itu hanya sebagai apa tuh Pak? Pemecah ice breaking gitu ya atau gimana? Bukan, untuk orang memperhatikan kan. Emang kalau nggak pakai alif lam mim, misalnya kalau kita langsung zalikal kitabu nggak diperhatikan gitu gimana? Kayak orang hilang di mall gitu kan, tung. Nah gitu kan orang dengar apa nih, nah, baru gitu. Oh, jadi mengalihkan perhatian dulu baru mendengar. Oh gitu. Ya sebetulnya banyak sih ya yang menafsirkan alif lam mim. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang tahu, itu cuma Allah yang tahu. Iya. Ya cuma sekadar ya seperti tadi memberi peringatan, memberi perhatian, mengalih perhatian. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa alif lam mim itu bicara tentang ejaan. Tahu nggak Pak, mengeja itu gampang atau susah? Sekarang kalau saya bilang, Bapak bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia bisa mungkin gampang. Kalau bahasa Inggris Bapak bisa nggak ngeja angel misalnya? Bisa nggak ngejanya? ANGEL. Bingung kan Pak? Ya, jadi ini bicara tentang kita mengeja sesuatu. Mengeja itu hanya bisa kalau kita apa Pak? Bisa baca. Ya, betul. Kalau kita bisa baca, maka kita bisa memecah bacaan itu menjadi kata-kata, jadi huruf-huruf. Ya kan? Kalau misalnya orang bisa ngomong angel, bisa. Tapi dia nggak pernah baca, dia nggak tahu tulisan angel kayak apa. Terus bisa nggak dia ngeja? Nggak bisa. Nah, begitu Pak. Jadi intinya apa? Intinya Allah nyuruh kita untuk membaca. Bisa baca. Tapi kan kalau kayak gitu terlambat karena kita sebelumnya sudah membaca Al-Fatihah. Nah, karena Al-Fatihah bukan bacaan.
Al-Fatihah adalah statement, kontrak. Dan kontrak tidak perlu jawaban, itu hanya sesuatu yang berdasarkan dari perasaan kita. Ya nggak sih Pak? Yain aja lah Pak, yain aja. Iya, oke. Ya karena Al-Fatihah itu adalah pembuka, Al-Fatihah itu adalah prolog, Al-Fatihah adalah jalan masuknya gitu. Tapi untuk masuk ke dalam Al-Quran, kita harus bisa membaca. Karena jawaban dari apa yang kita minta di Al-Fatihah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi anggaplah Al-Fatihah itu adalah statement awal, fakta awal ya, fakta awal. Lalu yang fakta awal itu membuat kita bisa mengeluarkan statement, mengeluarkan kontrak kita sama Tuhan gitu kan, masih pakai bahasa-bahasa manusia makanya kan. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki satu perjalanan dengan Tuhan, Allah membuka dengan alif lam mim. Kenapa alif, lam, dan mim? Wallahu a'lam bishawab. Karena nggak kalau runut mah kan abad, alif, bata gitu, abata gitu misalnya. Nggak tahu Pak, kalau itu mah saya tidak tahu. Nah, beberapa huruf yang dari alif, lam, mim itu apa, misalnya apa-apa ya saya juga belum tahu. Sama ini saya juga berusaha mencari tahu kenapa alif, lam, mim gitu ya, kenapa bukan yang lain. Tapi sejauh ini yang kita bisa simpulkan adalah bahwa tujuan utamanya adalah manusia harus bisa membaca. Bapak tahu kan Rasulullah itu dilahirkan di tahun berapa? Tahun Masehi tahun min berapa ya? Kok min Pak? Hijriah. Plus sekali. Hijriah. Kok Hijriah sih Pak? Masehi Hijriah aja kan Masehi. Hijrah tuh tahun Masehinya aja jangan. Iya, berapa? Lupa. Aduh, nggak lulus nih bapaknya. 600-an Masehi. 600 Masehi itu yang bisa baca pada tahun 600-an itu banyak nggak yang orang yang udah bisa baca? Nggak, dikit. Tahu dari mana? Ya, karena memang bukan budayanya membaca sih secara ini. Budayanya siapa maksudnya Pak? Orang dunia gitu. Kenapa belum bisa? Belum bisa pada baca nulis, kenapa belum bisa? Nggak tahu. Belum perlu kali ya. Maksudnya apa sih bahasa pengantarnya bukan dengan baca tulis, tapi dengan komunikasi lisan. Iya betul. Sound. Jadi memang itulah pembuka peradaban yang baru ya, bahwa Allah mewajibkan manusia untuk membaca. Nah, jadi kalau misalnya kita juga di masa ini tidak belajar membaca, bukan baca random ya Pak ya, kan kalau bisa kayak gini ya baca apa ya, baca Quran lah Pak gitu. Oke. Walaupun memang kalau kita bisa baca Quran maka kita akan bisa baca yang lain tentunya ya. Makanya itu kenapa apa yang paling mengubah dari Islam, dari peradaban yang tadinya di gurun kepada peradaban yang sangat tinggi, yang paling mendasar adalah membaca. Karena orang-orang dulu tadinya tidak merasa perlu membaca. Tapi dengan perintah-perintah yang Allah turunkan, termasuk Iqra ya. Iqra apa bedanya Pak? Iqra itu adalah membaca dengan suara. Membaca dengan suara. Jadi maksudnya mengkeraskan bacaan. Jadi Iqra itu bukan baca aja, tapi membaca dengan suara. Nah, itu juga termasuk, itu kan perintah ayat yang turun pertama kali ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita bisa menelaah seperti ini, maka peradaban kita jelas sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi kita sendiri jarang kan baca Quran langsung. Ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa memang kita harus suruh membaca Quran langsung. Dengan perintah mengeja ini gitu. Kalau saya menyimpulkannya begitu. Oke. Karena kenapa? Karena memang buat apa Al-Quran cuman secara pemaknaan itu memang jadi rahasia aja. Rahasia kenapa Allah. dipilih alif lam mim, kenapa nun, kenapa qaf gitu kan? Ya kan kalau itu mah ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab munculnya nggak dijelaskan alif lam mim, atau walaupun kita bisa pada momentum apa alif lam mim itu muncul, itu kan nggak dibahas. dibahas. Dan juga tapi kenapa alif itu dalam bahasa Arab maknanya apa, lam itu artinya apa, mim itu artinya apa,
ada ya secara karakteristik maksudnya apa. Tapi ya kita belum menelaah sejauh itulah Pak. Karena yang ingin saya sampaikan bahwa sesudah kita meminta pada Allah tentang menjadi orang yang diberi nikmat, maka untuk membuka jawaban, kunci jawaban yang Allah berikan dari kitab yang itu adalah dengan membaca dengan Alif Lam Mim. Jadi kalau Bapak misalnya merasa saya tidak perlu membaca sendiri Quran misalnya gitu ya, saya perlu hanya mendengarkan penjelasan dari ustadz penceramah doang. Ya itu berarti bersetentangan dengan spirit Quran sendiri yang sebetulnya adalah mengharuskan kita untuk mampu mengeja, mampu membaca dengan sendiri gitu. Oke. Nah, baru kita dari switching mode ya, jadi perubahan mode dari mode yang mendengar menjadi mode membaca gitu kan. Baru kita memulai membuka kitab. Banyak Pak. Oke. Jadi ini yang harus dirubah dulu mindsetnya. Gitu. Pola pikir kita jangan ingin disuapin orang. Oke. Karena kita merasa bahwa Quran itu bukan untuk kita ya kan. Kita suka ngerasa bahwa Quran itu untuk ulama. Ulama pun sombong kan, selalu menganggap bahwa yang hanya bisa memahami Quran hanyalah orang-orang yang terpilih, ulama. Ya nggak Pak? Bener nggak sih kayak gitu? Sehingga kita merasa malu gitu kan untuk belajar lebih lanjut sendiri karena kita bukan ulama. Merasa sungkan, merasa omongan ulama-ulama itu harus lebih didengarkan. Bener nggak Pak pola pikir kayak gitu? Iya, bahkan ada narasi yang muncul juga bahwa hati-hati membaca Al-Quran secara mandiri karena bisa belok secara pemaknaan begitu. Belok kemana Pak? Belok kiri apa kanan? Saya jadi kepikiran seolah-olah Al-Quran itu sesuatu yang netral gitu, bisa menjadi sesuatu yang tanpa nilai kan gitu. Kalau dibawa benar ya benar, dibawa nggak benar ya nggak benar gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Itu Gitu. mirip Makanya Pancasila ya Pak ya. Siapa yang memaknai Pancasila ya itu yang iya, seolah-olah kalau ada statement itu Nah, Al-Quran seperti itu gitu. Padahal menurut saya sih seharusnya siapapun yang membacanya sepanjang dia dengan hati yang lurus gitu, dengan pikiran yang jernih, rasanya sih harusnya bisa membawa ke arah kebenaran gitu. ya setuju Pak. Karena di dalam Quran juga ada bahwa orang-orang yang membaca Quran, membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, itu nanti dibahas juga di dalam ayat-ayat Quran. Jadi sebetulnya ya jelas, nanti kan ada ya di surat Al-Baqarah tentang puasa. Kenapa Bapak puasa di bulan Ramadan? Bapak nggak tahu kan? Kenapa bulan Ramadan? Kenapa harus bulan Ramadan? Kenapa? Ayo, Bapak nggak tahu jawabannya. Karena perintahnya di bulan Ramadan. Di perintah itu ada lanjutannya juga, Pak. Karena di bulan itu diturunkannya Quran. Oke. Quran adalah petunjuk bagi Al-Quran kan turunnya bertahap kan? Iya, tapi kan Nggak intinya selama sebulan lah, langsung jreng ya kita satu kan nggak kitab. tahu, Pak. Quran dalam Awal artian maksudnya, ya awal enggak, turunnya. bukan. Katanya sih diturunkan langsung ke buminya dari Lauhul Mahfuz itu di bulan Oh, Ramadan. cuman disampaikannya Ya, dicicil. betul. Kurun itu artinya juga sama. Generasi Quran itu termasuk adalah makna dari sesuatu yang turun sedikit-sedikit. Nah, di situ ada di ayat tentang puasa itu, Pak. Quran itu adalah petunjuk bagi Manusia. Nah, sama hudalnya sama, lilnya sama, nas. Nah, sekarang kenapa di Al-Baqarah awal hudal lil mutakin, Pak? Kesannya Al-Quran itu hanya petunjuk bagi orang bertakwa. Ya. Kenapa? Padahal Quran itu ada petunjuk bagi seluruh manusia. Karena lil di sini bukan bagi, tapi untuk menjadi orang bertakwa. Beda ya, Pak ya? Nah, jadi kalau kita balik lagi ke bahwa positioning hudal itu adalah petunjuk Quran itu bagi seluruh manusia, jadi sebetulnya kita boleh nggak baca Quran langsung? Boleh. Ya Karena kita harus. manusia. Ya harus. Iya. Ya harus, bukannya boleh Bukan lagi. manusia terpilih.
Karena masalahnya kita memahami sejauh mana, bagaimana kita bisa memahami sesuatu, itu urusannya dengan Allah gitu kan. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita tuh sungkan memegang Quran, belajar Quran langsung, pada siapa sungkan? Pada Allah atau pada ulama? Atau pada orang yang memuja-muja ulama? Pada orang yang memuja-muja ulama ya kan? Dan ulama itu sendiri yang suka menyombongkan diri bahwa hanya mereka yang mampu. Lah, memang benar, mereka sendiri kan bikin statement, tidak boleh orang menafsirkan Quran kecuali 1, hafal Quran, 2, hafal hadis. Itu kan statement dari siapa? Dari ulama sendiri, nggak mungkin kan, bukan ulamanya sendiri. Akhirnya statement ulama itu dijadikan suatu pegangan bagi orang yang memuja ulama. Wah, kita nggak boleh nih megang-megang Quran. Kita nggak hafal Quran, kita nggak hafal hadis, kita nggak bisa bahasa Arab. Itu yang bikin statement siapa? Itu banyak Pak statementnya, Bapak tinggal nyari. Jadi memuja yang mereka sendiri yang bikin statement. Ulama sendiri membatasi orang-orang untuk belajar langsung dari Quran. Nah, kalau kita bicara tentang hal seperti ini, kita ingat kisah Kartini. Bapak ingat nggak Kartini? Saha Kartini, Pak? Ingat nggak kisah Kartini? Gimana? Ketika dia belajar Quran, dia minta kiainya terjemahin dong. Kita nggak ngerti Quran. Kiainya dia, Kiai Haji Darat kalau nggak salah, mengatakan, wah kita nggak bisa nerjemahin Quran, ini bahaya. Soalnya kalau nerjemahin bakal kacau. Ya tapi kita nggak ngerti gitu kan. Akhirnya Kartini itu, sebetulnya kehebatan Kartini adalah salah satunya adalah dia orang yang gigih mempelajari Quran. Makanya habis gelap terbitlah terang, itu dari Quran loh Pak. Nggak tahu kan Bapak? Nah itu statement ayat loh. Oh iya, apa? Ada. Zulumati ilan nur. Nah begitu Pak. Jadi dia dalam artian dia ingin mempelajari, tapi ulamanya juga takut. Tapi akhirnya dia Kiai Haji Darat itu menerjemahkan juga, menerjemahkan ke bahasa Jawa ya, karena demi mempermudah pembelajaran. Nah dalam konteks-konteks tertentu, ulama juga sebetulnya ketakutan. Jika mentransfer ilmu asal-asalan, orang juga tidak membaca keseluruhan, akhirnya jadi ketakutan. Saking ketakutannya mereka membatasi orang untuk mengakses Quran. Untuk ilmu itu kan menurut saya ya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis gitu ya. Misalnya kayak gini, kalau di dunia akademisi gitu, semua orang bisa aja belajar sendiri tanpa harus untuk menjadi sarjana misalnya. Bisa aja beli buku di Palasari atau di Gramedia, buku yang dipelajari oleh siapa? Oleh para sarjana itu, kita bisa saja mendapatkan ilmu yang sama gitu kan. Terus? Tapi tidak mendapat pengakuan secara akademis karena memang tidak melalui metodologi pembelajaran yang sudah disepakati harus seperti itu. Jadi itu kan bisa, yang saya lihat statement ulama seperti itu karena memang perlunya perlunya satu metodologi yang tepat supaya bisa dipertanggungjawabkan statement gitu. Bisa aja kita belajar sendiri tiba-tiba silakan Pak jadi khutbah Jumat misalnya dengan belajar sendiri dengan menurut metodologi menurut saya ya pembelajaran itu kan belum bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu. Nah, itu saya pikir Bapak pikirannya terlalu kuno ya kalau kayak gitu. Karena sebetulnya namanya ilmu seperti yang Bapak bilang bahwa buku Quran adalah suatu yang kitab yang pasti akan membawa kebaikan, ya kan? Seperti yang Bapak bilang. Dan dia tidak akan membawa orang melenceng kecuali dia niatnya memang melenceng gitu kan. Sama seperti belajar matematika, fisika, dan kimia. Ada tuh Pak banyak orang-orang di luar sana yang nggak kuliah tapi bisa matematika, bisa fisika. Dan ketika dia akhirnya ketemu sama orang-orang saintis yang kuliahan, yang sekolahan, ya kecap aja, nyambung aja, ilmunya sama aja. Iya. Jadi sebetulnya legitimasi sekolah dalam artian akreditasi kita membelajarin sesuatu, mendapat legitimasi dengan ijazah, sebetulnya udah nggak relevan sih kalau menurut saya. Dan memang itu sebetulnya dari zaman dulu pun tidak masalah. Orang bisa belajar apapun, kenapa? Sama aja, karena ilmunya sama aja. Yang membikin ijazah, yang bikin sekolah, siapa Pak? Ya itu tadi ulama-ulama yang pengen selalu dijaga kehormatannya oleh dirinya sendiri, oleh lingkungannya.
Sedangkan sebetulnya kalau kita bicara tentang ilmu yang luas, tidak pernah perlu ada yang namanya sekolah dan ijazah, nggak ada. Nah ini kan yang membuat kita terbatasi sebetulnya. Saya sama sekarang, akhirnya orang-orang mempelajari agama takut disalahkan, takut tidak dianggap benar, harus sekolah dulu, harus kuliah dulu di sesuai Dan bidang. takut tidak didengar Harus juga sebenarnya. Padahal kalau Bapak belajar fisika, mau ngambil dari manapun, ada tuh Pak orang Khan, tahu nggak akademi Khan itu di India. Dia tuh nggak kuliah loh Pak, tapi dia bisa bikin sekolah matematika online. Akhirnya berhasil dan memang ya ilmu mah sama-sama aja kan sebetulnya. Kita mau mulai dari mana ujung-ujungnya nyampe ke titik yang sama gitu. Nah, jadi makanya saya pengen ngajak kita semua untuk berpikir ulang tentang apa yang dianggap wajar, normal, harusnya, tidak harusnya oleh manusia. Apakah menurut Allah begitu? Ya. Kalau misalnya bicara tentang orang-orang yang salah menafsirkan Quran, salah membaca Quran, dan akhirnya membawa Quran ke tempat yang salah, itu sama dengan Bani Israel, Pak. Udah ada contohnya. Gak usah bawa-bawa teroris zaman Islam sekarang. Bani Israel adalah mereka yang baca Quran, baca kitab, ya, Yahudi dan Nasrani membaca kitab loh. Tapi mereka melenceng dari kebenarannya. Jadi itu nggak perlu contohnya teroris segala macam di zaman ini, nggak perlu. Karena zaman dulu pun banyak orang yang kayak gitu. Akhirnya memang benar bahwa bagaimana kita mempelajari Quran, bagaimana kita nanti dibawa oleh Quran, adalah bagaimana niat kita dari awal membacanya, mempelajarinya. Nanti kita baca gitu Pak, sampai ke kisah Bani Israel bahwa orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang dianggap sesat walaupun dia berdiri di atas kitab, udah ada contohnya dari zaman dulu juga Pak. Jadi kita tuh nggak usah ikut takut. Karena, wah nggak boleh nih Quran dipegang-pegang, enaknya dibaca, ditafsirkan, dipikirin sendiri, nanti gila sendiri. Jangan berpikir begitu dong. Kita kan tujuannya adalah kontrak kita dengan Tuhan. Tujuannya adalah kita menjadi orang-orang yang berada dalam satu barisan dengan Tuhan. Kontraknya dengan Tuhan, Tuhan ngasih kitab, terus kita langsung lempar gitu, langsung nggak mau, takut. Takutnya sama siapa? Sama Allah atau sama manusia? Nah, makanya saya ingin memberikan gambaran jelas dulu bahwa Alif Lam Mim adalah satu cara kita untuk memahami bahwa Al-Quran harus dibaca dengan sendiri, dengan mandiri, sampai kita benar-benar tahu isinya. Kalau nggak ada Alif Lam Mim ya mungkin kita bisa mikir, bisa kok dibacain orang lain aja gitu kan. Tapi buktinya ada Alif Lam Mim. Berarti memang Allah ingin orang-orang itu, manusia itu membaca dengan sendiri. Jadi ini harus dirubah dulu mindsetnya gitu. Kita lepasin dulu lah pikiran-pikiran atau omongan orang yang mungkin bisa mempengaruhi kita belajar. Ya masa kita terpengaruh sama manusia? Kita kan kontraknya sama Tuhan. Ini harus hati-hati ya Pak ya. Maksudnya karena kalau misalnya kita terpengaruh, lalu kita mundur, hanya karena omongan manusia-manusia yang sombong dan tidak merasa, tidak mau mencoba mendengarkan kebenaran dari versi yang lain, ya masa kita menjadi orang seperti itu sih Pak. Oke. Nanti juga kan ada dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mau mendengarkan versi kebenaran lain itu adalah orang-orang yang kafir dan fasik. Jadi ya ini harus berhati-hati gitu. Cara kita memandang sesuatu harus benar agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siap. Nah, sekarang lanjut nih. Apa? Di ayat terakhir tadi ada statement bertakwa itu kan tujuannya petunjuk agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, parameter atau kriteria orang bertakwa itu seperti apa? Maksudnya tujuan, kita kan punya tujuan nih. Siapa yang jadi orang bertakwa nih? Nah, apa parameter orang bertakwa itu? Bapak mah udah apal tapi nggak tahu apa yang diapalin ya. Itu tadi ada jawabannya di ayat 2 sampai 4. Yang mana? Baqarah. Oh, kan belum ya. Oh, berarti ada penjelasannya. Ya udah nanti next saya berarti ya. Ya iyalah pasti ada penjelasannya. Hudalil muttaqin bagi langsung orang. dijawab alladzina. Itu langsung dijawab gitu. Makanya kita tuh nggak usah terlalu banyak mikir lah. Kita ikutin aja flow-nya gitu. Kalau Bapak baca Harry Potter kan nggak mikir, ikutin aja sampai lupa ini siapa aja sih tokohnya saking banyaknya. Oke. Gitu, ya udah berarti kita akan bahas mengenai mutakin mah nanti lanjut next. Iya.
Jadi kita cuman di saat ini cukup menegaskan tentang alif lam mim. Yang konteksnya itu bukan hanya sekadar attention gitu yang seperti Bapak bilang, walaupun itu memang ada benarnya. Tapi untuk lebih dari itu, biar kita bisa mengeja. Bukan statement saya, Bu, itu statement Seseorang, dari kebanyakan orang. suara-suara di sekitar. Bisikan-bisikan. Nah gitu, yang masuk kemudian kita suatu pemahaman bahwa apa yang kita minta di surat Al-Fatihah adalah Quran itu sendiri. Jadi kita masih nyambung ya Pak ya, makanya memang pasti Al-Fatihah itu harus ditempatkan di sesudah surat Al-Baqarah. Memang itu jawaban, saling jawab-jawaban gitu kayak Rano Karno sama siapa Pak? Ani. Itu mah. Rama Ani. Nah zaman dulu kan kalau bikin lagu kan suka jawab-jawaban, saling menjawab. Ya seperti itu gitu. Oke. Itu kira-kira Pak, kalau ada pesan sebagai conclusion. Sudah cukup sih, banyak insight baru. Jadi jangan minta doa untuk cari kunci lagi ya Pak. Langsung aja gitu, langsung bayangannya ihdinas siratal mustaqim adalah Quran gitu. Langsung kita buka Qurannya gitu. Jangan kita menafsirkannya kemana-mana, ngarahinnya kemana-mana. Makanya kita kan kenapa orang, ya akhirnya kan orang juga mikir bahwa, oh kenapa kita disuruh ihdinas siratal mustaqim 17 kali, karena petunjuk untuk banyak hal tuh banyak gitu kan. Karena kita bingung untuk banyak urusan ya nggak gitu juga kali gitu. Karena semua jawaban dari kebingungan kita yang esensial udah ada di Quran. Iya. Harusnya gitu ya kan Pak? Ya sudah. Sekian pembahasan tentang Al-Baqarah awal, Alif Lam Mim dan ayat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.